Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini kelompok 4 akan membawakan referat berjudul Dukun Tulang. Salah satu anggotanya itu Muhammad Zul Jalali, Aisyah Nurul Salsabila, Nurul Sakinah, dan saya sendiri Adi Desianti. Dan juga residen pembimbing kami, Dr. Indah Mirasari, Dr. Ahmad Muhajir, dan supervisor pembimbing, Dr. Muhammad Sakti, spesialis ortopedi konsultan. Di mana kami berterima kasih sebelumnya kepada residen pembimbing dan supervisor pembimbing atas bimbingan dan juga arahannya, sehingga kami bisa menyelesaikan referat dukun tulang ini. Berikut kami akan, sebelum lanjut ke introduction atau pengenalan terhadap dukun tulang ini, kami akan berikan cuplikan video sedikit. Sudah sejak lama Desa Baumata, Kupang, Nusa Tenggara Timur terkenal dengan ahli penyembuh patah tulang. Salah satunya adalah kakek Yakobus Baitanu ini. Sejak tahun 1970-an, ia sudah aktif mengobati patah tulang akibat jatuh atau kecelakaan lain. Metodenya pun cukup sederhana, cukup dengan bahan dedaunan dari hutan yang dipetik dan dikunyah olehnya. Tak lupa, sang terapis pun memberikan sedikit doa bagi pasiennya. Ramuan ini lalu dibalurkan ke bagian tubuh pasien yang terluka dan dipijat sebentar untuk merapihkan kembali tulang yang patah. Setelah itu, bagian tubuh tadi dibungkus dengan kain. Usai pengobatan dari luar, kini saatnya obat dalam beraksi. Ramuannya juga sederhana. Kulit kayu hutan ditambah arak dan telur ayam. Lagi-lagi dibacakan sedikit doa kepada Yang Esa. Maksudnya untuk obat-obat supaya urut jangan sakit. Dan rusak di dalam, dia bisa tempel baik. Cukup menunggu 1 bulan, dijamin pasien akan sembuh kembali. Selanjutnya kami melangkah ke definisi, di mana dukun tulang adalah praktek tradisional yang dilakukan dengan manipulasi sendi dan tulang, di mana mereka itu melakukan edukasi kepada diri mereka sendiri dari tradisi dan juga mengembangkan praktek pengobatan tanpa praktek secara formal yang dapat diterima oleh prosedur medis. Selanjutnya untuk sejarah dari dukun tulang. Jadi sejarah dukun tulang ini melibatkan pengobatan patah tulang dan perbaikan sendi. Ini tampaknya berasal dari zaman Romawi kuno, di mana zaman Mesir kuno, di mana pada tahun 1552 sebelum Masehi ditemukan di Mesir kuno teks medis paling awal diketahui menggambarkan pengobatan Mesir kuno untuk patah tulang dan dislokasi, di mana para ahli tulang ini awalnya merawat patah tulang dengan memasang bidai kayu yang dibungkus perban atau sejenis plester yang terbuat dari susu sapi, jelai atau daun akasia yang diikat dengan getah dan air untuk mengelilingi anggota badan. Pada abad ke-5, tulisan susra di India menawarkan instruksi untuk amputasi badan dan konsep pembuatan prostetik besi. Pada abad ke-16, pembubaran biara-biara di Kepulauan Inggris memungkinkan biarawati dan biksu dengan beberapa konsep pengobatan menjadi penyembuh dan pembuat tulang. Untuk pendirian medis profesional terdidik di Inggris pada abad ke-18, di mana pembentuk tulang dipandang sebagai quack seperti Sarah Knapp, yang juga dikenal sebagai Crazy Sally, di mana tampak pada gambar ini adalah lukisan The Company of Undertakers karya William Hogarth yang menunjukkan gambar Sally Knapp yang berada di bagian tengah atas gambar di antara dukun yang lainnya. Sampai abad ke-19, operasi pada patah tulang majemuk dan anggota badan yang gangren dipandang sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa atau anggota tubuh. Praktek pengobatan patah tulang ini pada abad ke-19 sebelum Masehi, di Babel, Raja Hammurabi mengorganisir kode hukum untuk mengatur praktik medis dan menetapkan hukuman untuk kegagalan pengobatan, di mana praktik medis dukun tulang di Jepang dikenal dengan nama Sekotsu, di Cina dengan nama Dieda, di Portugal Enderita, di Indonesia sebagai dukun tulang, dan di Sulawesi Selatan sebagai Sanro Tapolo. Untuk pengobatan modern yang masuk di Indonesia diperkirakan pada abad ke-19 dan berkembang lebih intensif pada abad ke-20. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial terkait dengan kepentingan mereka untuk membangun proyek ekonomi yang memerlukan sumber daya manusia yang sehat dan kuat. Tidak ada sumber pasti yang mengetahui kapan dukun tulang pertama kali ada di Indonesia, namun diduga karena Indonesia memiliki sumber daya alam berupa tanaman herbal dan tanaman obat, hal tersebut membuat masyarakat mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit seperti patah tulang, yang mana jika pengobatan tersebut berhasil, maka ilmu pengobatan tersebut akan diturunkan ke generasi berikutnya yang dapat kita temui hingga hari ini. Untuk praktik dukun tulang saat ini, di mana penggunaan tempat pengobatan tradisional masih menjadi pilihan seseorang yang mengalami patah tulang untuk mengobati sakitnya.
Dalam pengobatan patah tulang, tiap daerah memiliki teknik atau metode yang berbeda. Hanya saja belum melakukan pengobatan, dukun tulang ini akan berdoa terlebih dahulu, lalu akan mencari tahu penyebab dari patah tulang dan melihat langsung keadaan tulang guna agar pengobatan tidak salah dalam pemberian obat. Adapun pengobatan yang dilakukan berdasarkan tipe dari patah tulangnya, apakah dia parah ataupun tidak terlalu parah. Untuk yang parah biasanya dilakukan pengurutan dan pemberian obat minum dan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk penyembuhan. Untuk patah tulang yang tidak terlalu parah biasanya hanya dilakukan pengurutan dan membutuhkan waktu untuk penyembuhan sekitar 1 bulan. Adapun ramuan tradisional yang digunakan dan cara meraciknya yaitu menggunakan tumbuh-tumbuhan khusus untuk penyembuhan masalah pada tulang, di mana dibagi menjadi 2 jenis obat, yaitu obat oles dan juga obat minum. Untuk pantangan dalam proses penyembuhan, di mana pantangan dalam proses penyembuhan ini tidak boleh untuk memakan daging ayam dan meminum alkohol karena bisa mempengaruhi tulang yang rusak dan menyebabkan kerusakan saraf pada pasien. Adapun untuk keharusan selama proses penyembuhan, yaitu harus memakan makanan yang bernutrisi agar bisa ternutrisi kembali, seperti makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, dan sayur. Dan yang terakhir untuk konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan, di mana sebagai imbalan atas jasa pengobatan dukun tulang ini, pengobat atau dukun tulang tidak memasang tarif, tetapi seikhlas pasien saja, seperti pemberian atau barter beras, gula, teh, dan lain-lain. Karena jika pengobat menerima imbalan berupa uang, bisa mempengaruhi kemanjuran dari obatnya. Ini adalah salah satu contoh dukun tulang di mana bernama Nur Zaimah, di mana Nur Zaimah ini melakukan pengobatan patah tulang ketika berumur 45 tahun dengan menggunakan atau dengan meracik ramuan yang berasal dari minyak kelapa, di mana terbuat dari beberapa bahan seperti minyak kelapa, daun pakis, daun sikilia, daun kelayu, dan daun terutan. Juga menggunakan obat minum yang diminta kepada keluarga pasien untuk menyiapkan obat minum tersebut. Lalu setelah ramuan dioleskan di bagian yang patah, langkah berikutnya adalah membalut seluruh bagian yang dilapisi dengan kain perban berwarna putih untuk memperkuat keadaan tulang dan menahan agar sambungan tidak lepas dari posisinya. Jadi digunakan bilah bambu dengan lebar 5 cm sebanyak 4 buah, di mana diletakkan dengan posisi di depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan jika pasien mau menuruti perintah dan pengobatan dari Nur Zaimah, maka penyembuhan ramuan tulangnya ini bisa sembuh antara 1 sampai 2 bulan. Berikut adalah salah satu contoh dari video di mana bersumber dari YouTube salah satu supervisor ortopedi kami, yaitu Dr. Helmiadi, spesialis ortopedi konsultan, di mana memperlihatkan gambaran bagaimana penggunaan dukun tulang di masyarakat saat ini. Nah ini Pak Rahmat 10 hari yang lalu jatuh Pak ya? Iya dok. Nah kenapa Bapak 10 hari jatuh baru ke rumah sakit Pak? Iya dok, ini kemarin coba kemarin ke tukang urut, tidak ada yang bisa berhasil. Ini sudah 4 kali tukang urut didatangi. 4 orang tukang urut Pak ya? Iya. 4 orang, kenapa kita ke tukang urut tidak langsung ke dokter? Ini dari keluarga ini bilang coba ke sana, coba ke sini ya. 4 orang Pak ya? Jadi tuh ke 4 orang diapain Pak? Diputar-putar ke tangan ini. Diputar-putar, bagaimana rasanya Pak? Diputar-putar? Pastinya sakit. Sakit sekali. Jadi akhirnya Bapak menyerah ya? Iya. Akhirnya datang ke dokter ini, ke UGD, kita coba untuk kembalikan. Jadi habis uang juga Pak? Habis juga. Habis. Ya, habis waktu juga ya, 10 hari tersiksa. Jadi pesan buat masyarakat apa Pak? Kalau bisa langsung ke rumah sakit saja. Kenapa? Ini lebih enak, penanganannya saraf dibius tuh. Kalau ditemur kan tadi bius. Tadi bius. Aslinya sakit itu. Ini lukanya ini guys, jadi seperti ini ya. Ini sudah jadi dari tanggal 1 Mei, sekarang tanggal 20 Mei. Jadi artinya sudah 20 hari. Ya 21 Mei sekarang, jadi sudah 20 hari. Dan ini dia nih hasil karya dari apa ya namanya, bonsetter ya, tukang urut pengobatan tulang tradisional. Jadi ini ditutup pakai ini guys, pakai pipa ya, pipa paralon. Terus ini dia terus diikat pakai itu lapis perban. Terus tak pernah dibuka, alhasil jadi seperti ini guys, kulitnya jadi alergi merah begini karena bayangkan 20 hari tidak pernah dilepas. Nah, jadi dari video tadi jelas bahwa banyak hal negatif yang bisa diakibatkan dari penggunaan dukun tulang. Ini dikarenakan pertama dari keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Jadi mereka tidak menjalani pelatihan yang resmi sehingga itu pengetahuannya tidak sesuai. Nah, ini bisa menyebabkan digunakannya teknik yang berpotensi berbahaya seperti di gambar ini,
pembidayannya itu tidak dilakukan dengan tepat, terlalu ketat, tampak tangan itu mengalami pembengkakan. Jika terjadi lebih lanjut, ini bisa sampai seperti di sebelahnya, tampak adanya masalah aliran darah hingga terjadi iskemi atau kematian pada jari. Kemudian, keterbatasan sumber daya, ini meliputi peralatan yang bersih, obat-obatan, dan pemeriksaan seperti fotoradiologi, biasanya hanya digunakan obat-obatan herbal dan peralatan sederhana untuk pengobatannya. Kemudian, keterbatasan pengetahuan medis umum, ini menyebabkan penyakit lain itu diabaikan atau tidak diketahui, bahkan bisa disalah diagnosis dan pengobatan. Foto radiologi ini menunjukkan pasien dengan penyakit lain yang diobati sebagai patah tulang oleh dukun. Gambar kanan atas ini pasien tuberkulosis, kemudian di sebelahnya osteoartritis dan tumor tulang. Gambar di kanan bawah itu seorang bayi dengan trauma lahir, dia dibawa ke dukun tulang sampai tangan menghitam baru dibawa ke rumah sakit dan didiagnosis gangren dan harus diamputasi. Kemudian di sebelahnya pasien dengan tumor yang sebelumnya juga ke dukun tulang. Terakhir, mereka itu bisa menyebabkan keterlambatan pertolongan oleh dokter. Jadi pasien datang setelah pengobatan dukun tulang itu gagal dan penyakit itu sudah lebih lanjut dan risiko komplikasi lebih tinggi. Nah, ini benar pada semua kasus fraktur, namun juga bisa karena adanya kesalahan diagnosis, jadi pengobatan juga terlambat. Nah, meskipun banyak dampak negatifnya, tetap ada orang yang lebih memilih untuk ke dukun tulang. Ini bisa diakibatkan karena pertama akses yang lebih mudah, kemudian fleksibilitas, kemudian di tempat-tempat dengan keterbatasan sarana kesehatan, itu bisa dukun tulang ini merupakan satu-satunya pilihan dari pasien. Jadi berdasarkan kelebihan yang telah disebutkan sebelumnya, berikut alasan masyarakat masih memilih pengobatan patah tulang di dukun, sehingga dukun patah tulang masih eksis hingga saat ini. Yang pertama ialah pengaruh maupun pengalaman pribadi. Jadi pengaruh ini bisa dari keluarga, dari teman, dari tetangga. Banyak klien dukun patah tulang yang memilih pengobatan tersebut karena disuruh oleh kerabatnya. Berikut salah satu komentar dari mantan klien dukun patah tulang yang merasa jika ia malah memilih untuk berobat di rumah sakit dan ternyata di rumah sakit dia mengalami amputasi, maka itu merupakan kemauannya sendiri dan tidak ada yang akan bersimpati padanya di dalam komunitas. Nah, selanjutnya ialah rasa takut terhadap operasi dan amputasi. Nah, jadi banyak klien dari dukun patah tulang ini yang memilih pengobatan di dukun patah tulang karena yang ia ketahui, pengobatan yang ia ketahui untuk patah tulang itu hanya berupa operasi dan amputasi. Nah, berikut juga salah satu komentar dari mantan klien dari dukun patah tulang. Jadi betul-betul untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan edukasi dan penjelasan yang sesuai. Nah, selanjutnya adalah faktor ekonomi dan faktor jarak. Pengobatan alternatif ini dianggap lebih murah oleh masyarakat dibandingkan dengan pengobatan modern. Selain itu, jarak dari fasilitas kesehatan yang tersedia juga mempengaruhi. Nah, pada daerah terpencil, dukun patah tulang bisa saja menjadi satu-satunya pilihan pengobatan. Berikut salah satu contoh dukun patah tulang Indonesia yang menerima bayaran seikhlasnya dari pasiennya. Hal ini menjadi daya tarik dari dukun patah tulang sehingga menjadi pilihan pertama pasien apabila mengalami suatu cedera atau patah tulang. Nah, selanjutnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit. Nah, ketidakpuasan ini bisa berupa ketidakpuasan terhadap pelayanannya, bisa juga ketidakpuasan terhadap terapi yang diberikan. Pengobatan rumah sakit dianggap lama oleh beberapa klien dukun patah tulang. Selain itu, terdapat juga keterbatasan jumlah dan waktu oleh spesialis yang menangani patah tulang ini. Nah, berikut komentar salah satu klien dukun patah tulang terkait terapi yang diberikan oleh pengobatan modern. Jadi menurutnya di rumah sakit itu banyak penundaannya dan dia menyaksikan sendiri banyak orang yang sembuh lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tinggal di rumah sakit untuk terapi yang sama. Nah, faktor yang terakhir ialah faktor rasa kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap dukun patah tulang. Banyak orang yang mempercayai bahwa fraktur memiliki komponen spiritual dalam etiologi dan penyembuhannya, hingga hanya dapat diterapi oleh dukun. Berikut salah satu komentar klien tentang terapi yang diberikan oleh dukun patah tulang. Nah, selanjutnya, komplikasi perawatan dukun patah tulang.
Walaupun dengan segala kepopulerannya, bukan berarti pengobatan di dukun patah tulang itu tanpa komplikasi. Nah, salah satu komplikasi tulang yang patah lalu diobati oleh dukun yaitu tulangnya tidak menyatu atau kita sebut sebagai non-union, atau menyatu tapi menyatunya itu salah, atau biasa kita sebut dengan istilah malunion. Nah, bisa kita lihat di sini, jadi tulangnya harusnya lurus, dia malah bengkok, kemudian tidak menyatu dengan baik. Ini merupakan hasil foto radiologi X-ray. Namun apabila ditemukan hal seperti ini, tentunya juga akan mengganggu secara fungsional. Jadi bisa saja ditemukan keterbatasan gerak dari pasien yang sudah mendapatkan terapi dukun patah tulang sebelumnya. Nah, selanjutnya bisa terjadi infeksi, sindrom kompartemen ataupun gangren. Jadi infeksi itu terjadi akibat prosedur yang tidak steril, bahkan membahayakan, seperti contoh tadi di video sebelumnya, dukunnya mengunyah tanamannya lalu membalukannya ke luka pasien. Selain itu, penggunaan perban atau bidai ataupun bebat yang terlalu ketat dapat menyebabkan penekanan pada daerah patah tulang sehingga terjadi kekurangan oksigen pada daerah tersebut yang ujung-ujungnya akan menyebabkan sindrom kompartemen. Nah, apabila kekurangan oksigen ini berlanjut lebih lama lagi, maka dapat menyebabkan kematian jaringan hingga menjadi warna hitam seperti foto pada kaki bayi ini yang disebut sebagai gangren. Nah, ini merupakan gangren pada bayi dengan kelainan bawaan dari lahir, namun karena dibawa ke patah tulang, ke dukun patah tulang, maka jadi seperti ini. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh pasien dengan patah tulang pada daerah lengan bawah, namun dibawa ke patah tulang, dia diberikan pembedaian terlalu ketat sehingga jaringannya mati dan menjadi hitam seperti ini. Nah, ini juga salah satu contohnya. Nah, ini juga ditemukan pada anak gadis yang dibawa ke dukun patah tulang. Dapat kita lihat di sini frakturnya masih ada, malah kakinya malah semakin memburuk. Nah, ujung-ujungnya apabila ditemukan kematian jaringan, satu-satu cara untuk menyelamatkan bagian tubuh tersebut ialah dengan amputasi seperti pada dua kasus artikel ini. Nah, keduanya ini masih berusia muda, jadi memiliki cita-cita, masih ada harapan, namun karena salah persepsi ataupun karena edukasi yang kurang oleh orang-orang di sekitarnya, bukannya dibawa ke dokter, malah dibawa ke dukun, akhirnya kedua orang ini harus mengalami amputasi. Nah, berikut salah satu penelitian yang membahas tentang komplikasi dari terapi dukun patah tulang. Di sini bisa kita lihat terbanyak itu sindrom kompartemen, gangren, dan sebanyak 12% dari operasi amputasi yang dilakukan pada rumah sakit ini berhubungan dengan gangren dan komplikasi akibat tata laksana pengobatan tulang tradisional. Selain itu ada juga di sini kegagalan multi-organ. Nah, 3 pasien yang mengalami kegagalan multi-organ ini ujung-ujungnya mengalami kematian. Nah, selanjutnya untuk keberlanjutan dukun tulang di tengah kedokteran modern, jadi dari penjelasan sebelumnya jelas bahwa prakteknya saat ini itu memerlukan perubahan yang besar. Ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, eliminasi atau sepenuhnya menghilangkan prakteknya. Jadi, ini bisa dilakukan dengan pertama melakukan edukasi, khususnya terkait dengan dampak banyaknya hal berbahaya yang bisa diakibatkan dari penggunaan dukun tulang. Nah, kemudian, dari pelayanan kesehatan modern juga perlu untuk ditingkatkan agar pelayanan dukun tulang itu tidak dianggap sebagai alternatif yang lebih baik. Namun itu tentu akan sulit untuk dilakukan. Nah, sebagai alternatif itu adalah bisa dilakukan optimalisasi. Jadi, jika tidak bisa sepenuhnya menghilangkan prakteknya atau memastikan bahwa pelayanan kesehatan itu bisa tersedia, setidaknya dilakukan optimalisasi untuk mengurangi komplikasi yang bisa terjadi. Jadi ini perlu dilakukan pelatihan, khususnya untuk perawatan yang benar, kemudian juga kasus-kasus yang di luar kemampuan dan harus dirujuk ke dokter, kemudian regulasi dari prakteknya dan juga obat-obatan dan klaim yang dibuat. Ini akan memerlukan kerjasama antara praktisi kesehatan modern dan tradisional. Nah, untuk optimalisasi ini sudah diupayakan dan sejalan dengan program dari WHO. Untuk contohnya di Nigeria ada pelatihan di mana itu meningkatkan pengetahuan dan praktek termasuk jumlah kasus yang dirujuk dari dukun tulang ke ortopedi. Di Cina, dokter tradisionalnya dilatih dan diregulasi. Juga di Turki ada pelatihan dan sistem perujukan. Nah, namun di Indonesia belum ada diupayakan hal seperti ini, sehingga untuk penggunaan dukun tulang itu masih sangat tidak terjamin efektivitas dan keamanannya.
Itu tadi kesimpulan dari dukun tulang atau pembacaan referat kami. Jadi dukun tulang ini sudah ada sejak lama sebelum berkembangnya pengobatan medis secara modern dan masih banyak digunakan di negara-negara berkembang. Praktek dukun tulang ini juga meskipun merugikan dan juga memiliki banyak komplikasi, tapi masih dipercaya oleh banyak orang. Maka dari itu kami di sini untuk mengubah stigma masyarakat terkait dukun tulang, kami memberikan edukasi serta penjelasan terkait dukun tulang, dan adanya perubahan dan juga untuk menghilangkan ataupun optimasi yang diperlukan itu dilakukannya pelayanan kesehatan yang lebih baik. Baik, mungkin itu saja pengenalan serta penjelasan terkait dukun tulang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video dan penjelasan yang kami berikan dapat tersampaikan dengan baik, baik kepada kami pelajar ataupun pada orang yang menonton video ini. Semoga juga dapat mengurangi resiko komplikasi yang terjadi akibat dukun tulang, dan jika menemukan kejadian seperti tadi, segera dibawa ke rumah sakit. Mungkin saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.